Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya M. Fadila Ismail. Kita akan ke materi makaron cookies. Yuk kita bikin resepnya sebagai berikut ini. Ya, bahan-bahan untuk makaron. Yang pertama kita siapkan dulu, yaitu putih telur. Pastikan tidak tercampur oleh lemak, ya, dan permukaannya kering. Kemudian kita siapkan gula pasir. Usahakan gula pasirnya yang tidak mengandung terlalu lembab, ya. Jadi gunakan gula pasir yang kering, ya. Saya sarankan pakai gula custard. Kemudian kita bikin mereng, ya. Banyak berbagai cara, ya, yang bisa kita buat pembuatan mereng ini, ya. Ada yang menggunakan French mereng, Swiss mereng, Italian mereng. Ya, masing-masing memiliki kelebihan dan memiliki bentuk yang berbeda-beda, ya. Saya sarankan ini pakai perisa vanila. Yang kita pakai yang cocok dengan iklim di Indonesia itu menggunakan metode yang seperti ini, cara membuat merengnya. Ya, boleh juga dengan Italian mereng, jadi bawahnya dikasih air hangat seperti itu. Jadi fungsinya semuanya adalah supaya terjaga ke bodinya supaya tidak mudah kolaps sih. Bisa juga dicampur dengan jeruk nipis, ya, atau cream of tartar. Tapi kali ini saya tidak memakai semuanya, ya. Saya menggunakan hal yang paling gampang dulu, yang paling mudah dulu. Ya, insya Allah ini diperhatikan di sininya dulu, ya, membuat merengnya dulu. Ya, usahakan mereng ini terbentuk menjadi adonan yang stiff, ya, tidak terlalu lembek, juga tidak terlalu kaku, ya. Jadi seperti ini kita sisihkan. Kemudian kita siapkan bahan yang lainnya, yaitu bahan kering. Ya, pastikan menggunakan almond powder, ya. Kenapa? Karena di almond powder ini kandungan airnya itu sedikit sekali, ya. Kemudian kita juga tambahkan tepung SNS konsentrat, jadi fungsinya agar dia lebih ringan, volumenya lebih besar, dan menambah kualitas yang lebih bagus. Nah, gula halus ini pengertiannya adalah, saya sarankan, ya, di sini letak kesuksesannya. Jadi gula halus yang kita gunakan adalah jenis icing sugar, ya. Jadi bukan gula halus yang biasa di pasaran itu, ya. Jadi yang jenis gula icing sugar. Kenapa? Gula icing sugar ini kadar airnya lebih kering. Jadi prinsipnya makaron ini adalah kita hindari kadar air yang terlalu tinggi, ya. Semakin tinggi kadar airnya makin susah untuk keringnya. Nah, seperti itu. Jadi khusus untuk makaron ini ya susah-susah gampang sih, ya. Tapi yang jelas kalau kita perhatikan dari jenis bahan bakunya yang harus icing sugar, ya. Kemudian ini harus diayak, ya. Kemudian cara ngocok putih telur dan gulanya itu betul-betul stiff. Mudah-mudahan bisa jadi sempurna, ya. Nah, kemudian kita cara mengaduknya dengan bawah ke atas seperti ini, ya, hingga tercampur rata saja. Jangan terlalu lama mengaduknya. Yang penting tercampur rata saja. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita ayak sekali lagi, ya, bahan keringnya yang tadi. Ya, fungsinya agar tidak terjadi kasar gitu kan, permukaannya maupun teksturnya. Nah, jadi seperti halus seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan kacang atau menggunakan selain almond, ya, misalkan mede, pastikan disangrai terlebih dahulu. Jadi betul-betul kering gitu, ya. Kemudian kita blender halus. Nah, seperti ini. Ya, kita ratakan kembali, jangan terlalu lama, jangan terlalu banyak diaduk, maksud saya. Nah, seperti ini. Mereng siap kita gunakan. Adonan makaron siap digunakan. Ya, kemudian
kita siapkan pewarna ya. Saran saya menggunakan pewarna yang grade ya, yang oil base, yang berbahan dasar minyak. Tapi kalau misalkan berbahan dasar air sih bisa, cuman saya tidak sarankan ya. Saya sarankan yang berbahan dasar minyak pewarnanya. Atau boleh juga menggunakan pewarna powder ya, atau pewarna bubuk. Itu lebih bagus ya. Karena kandungan airnya lebih sedikit dan tanpa kandungan air yang pewarna powder. Jadi paham ya, untuk pewarnaan sebaiknya menggunakan oil base atau yang powder. Kemudian kunci berikutnya adalah gunakan silpat seperti ini dan kita ketok-ketokkan seperti ini. Jadi fungsinya agar dia kering ya. Kemudian kita istirahatkan kurang lebih 2 jam atau sampai betul-betul kering permukaannya ya. Jadi usahakan di suhu AC, kemudian kita bakar pada suhu 180 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian varian fillingnya bebas ya. Ini saya gunakan coklat ganas, atau boleh juga teman-teman gunakan selai juga boleh ya. Atau misalkan teman-teman gunakan coklat filling. Nah, segini ya kurang lebih harganya 4.000 hingga 7.000 kalau ada motifnya. Ya. Jadi bebas. Saya sarankan sebelum di filling seperti ini, adonannya dimasukkan freezer terlebih dahulu kurang lebih 1 hingga 2 jam baru diisi ya, supaya bisa merekat satu sama lain ya. Ya, makaron yang bagus crunchy di luar, lembut di dalam. Wah, kita coba. Enak sekali teman-teman. Kita coba. Masya Allah. Harus praktek ya. Yang motif bisa di kisaran harga 7.000. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp ya. Selamat praktek, salam sukses berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.